Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ido Film. Sebelum menyimak part 2 dari film Justice League versi Snyder's Cut ini, pastikan sudah kalian tonton part satunya ya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan part-part selanjutnya. Ini dia Justice League Snyder's Cut version bagian kedua. Fire has not burned for 5,000 years. Melalui portal cahaya, Steppenwolf yang sudah mendapatkan Mother Box pertamanya kini berpindah ke kota Pozarnov, sebuah kota mati dekat Moskow, Rusia. Kota tak berpenghuni ini terpapar radioaktif karena kebocoran reaktor nuklir di masa lampau, namun menjadi tempat yang tepat bagi Steppenwolf untuk mulai membangun sarang. Di sana, ia menyimpan Mother Box pertamanya, lalu memerintahkan para Demon untuk mencari dua kotak lainnya. Dari perkataan Steppenwolf, diketahui bahwa yang dilakukannya ini adalah agar mendapat pengakuan dari pemimpinnya, Darkseid. Scene berpindah ke Bruce dan Alfred yang masih dalam perjalanan pulang ke Gotham City menggunakan pesawat. Bruce tampaknya masih belum menyerah untuk membangun tim superhero, dan kali ini tujuannya adalah Barry Allen alias The Flash yang tinggal di Central City. Meski Alfred tampaknya meragukan harapan Bruce untuk membentuk tim, namun Bruce masih memegang keyakinannya meski saat ini baru Diana yang bergabung. Dari percakapan mereka, diketahui Bruce tahu akan kedatangan musuh adalah dari informasi Lex Luthor yang di awal scene menyadari akan datangnya Steppenwolf dan sepakat mengadakan gencatan senjata selepas kematian Superman. Namun, upaya Bruce membentuk tim bukan hanya untuk menghadapi ancaman Steppenwolf, namun juga karena rasa bersalahnya kepada Superman yang dulu pernah ia lawan karena kesalahpahaman. Scene lalu berganti ke suatu fasilitas penelitian bernama Star Labs. Diperlihatkan salah seorang ilmuwan bernama Silas Stone, ayah dari Victor alias Cyborg. Sesaat setelah pulang bekerja, petugas kebersihan menemukan suatu ruangan telah dibobol. Ternyata di sana seekor Parademon menyusup untuk mencari Mother Box, di mana Mother Box ini adalah salah satu benda yang sedang diteliti oleh Silas. Di Themyscira, sang ratu Hippolyta memulai ritual untuk menyalakan api peringatan menggunakan anak panah legendaris peninggalan Artemis. It will reach the lands of men. Burn as you burned in days before. Setelah dibakar, anak panah tersebut dilesatkan jauh menembus awan hingga mencapai kuil Amazon. Dan api peringatan kini pun menyala. Di tempat penelitian arkeologi, di mana Diana yang sedang bekerja kemudian mengetahui api peringatan itu dari pemberitaan di televisi. Kembali ke Silas yang telah berada di tempat penelitiannya yang kini sedang diselidiki karena insiden yang dialami petugas kebersihan semalam. Mother Box yang dicari para Demon adalah objek penelitian berkode 61982 yang untungnya telah disimpan Silas di tempat lain, yaitu di rumahnya yang dijaga oleh Victor. Namun tampaknya Silas masih menyembunyikan informasi sebenarnya tentang Mother Box ini. Ia berkilah bahwa fasilitas penelitiannya khusus meneliti Xenoscience, yaitu teknologi alien yang memang masih banyak menyimpan misteri, di mana salah satu bahan penelitiannya adalah pesawat Superman. Saat ini, petugas kebersihan yang semalam menjadi korban penyerangan para Demon sedang menjalani karantina. Dari sketsa yang digambarnya, sosok para Demon malah tampak seperti sosok Batman. Sesampainya di rumah, Silas memberitahu Victor bahwa Mother Box ini harus segera dipindah ke tempat lain. Namun reaksi dari Victor sepertinya menunjukkan bahwa hubungan Victor dengan ayahnya tak begitu baik. Diana yang kemudian mendatangi kuil Amazon lalu masuk ke suatu ruangan rahasia di bawah kuil. Ia masuk ruangan menggunakan panah Artemis sebagai kuncinya.
Di sana terdapat lukisan dinding tentang pertempuran prajurit Amazon yang melindungi 3 Mother Box ini dari para demon yang dipimpin sosok gelap penguasa ketiga Mother Box ini yang bernama Darkseid. Makhluk inilah yang menjadi pimpinan dari Steppenwolf. Scene berpindah ke suatu kapal yang nyaris tenggelam dihantam badai, di mana Arthur berhasil menyelamatkan penumpangnya. Whiskey. Setelah minum teh botol, ia lalu menyelam ke dalam laut dan bertemu Vulko, penasehat kerajaan Atlantis. King who would be man. Dari perkataan Vulko, diketahui bahwa Arthur sebenarnya adalah keturunan dari ayah manusia dan ibu Ratu Atlantis, sehingga ia sebenarnya adalah pewaris sah tahta kerajaan Atlantis. Namun sepertinya Arthur masih menyimpan rasa kecewa dengan ibunya yang dulu menelantarkannya sewaktu masih kecil. Itulah alasannya selama ini ia tinggal di daratan dan enggan meneruskan tahta kerajaan Atlantis. Cerita lengkapnya ada di film tersendiri berjudul Aquaman yang alur ceritanya adalah kelanjutan dari film ini. Oke, lanjut. Vulko mengatakan bahwa ada sesuatu yang sedang mengincar Mother Box yang mereka jaga. Namun raja saat ini yang bernama Orm, adik tiri Arthur, menjadikan ancaman ini sebagai alasan untuk berperang melawan manusia yang tinggal di daratan. Sehingga Vulko meminta Arthur untuk mengambil trisula ayahnya dan melindungi Mother Box yang disimpan di benteng Atlantis. Di sarang Steppenwolf, ia memanggil Desat, salah satu utusan dari Darkseid. Dari perkataan Desat, Steppenwolf ini ternyata pernah mengkhianati Darkseid dan upayanya kali ini adalah agar mendapat kepercayaannya kembali dan mendapat kedudukan di sisi Darkseid. No protectors here. For Darkseid. For Darkseid. Di sisi lain, Diana menemui Bruce yang tampaknya sedang membangun sebuah pesawat untuk timnya. Diana menjelaskan upaya penyerangan yang kini sedang dilakukan oleh Steppenwolf, di mana dulu kala pernah terjadi hal yang sama yang dilakukan oleh Darkseid. Long ago. Saat itu, bangsa-bangsa di bumi, yaitu bangsa dewa seperti Zeus dan Ares, bangsa manusia, bangsa Atlantis, dan bangsa Amazon, serta prajurit Lantern bertempur bersama melawan armada Darkseid. Tujuan Darkseid adalah menaklukkan bumi seperti yang sudah biasa ia lakukan ke planet-planet lain, sekaligus mencari anti-life equation yang bisa memberinya kendali atas kehendak semua makhluk hidup di seluruh alam semesta. Saat Darkseid pertama kali menginjakan kaki di bumi, ia menyadari bahwa ternyata anti-life equation yang selama ini dicarinya ada di bumi, dan ia menandainya dengan simbol Omega. Found a secret there. A power hidden. Ia lalu memanggil para Mystics yang menyembah sekaligus mengendalikan 3 benda yang disebut Mother Boxes, di mana untuk mengeluarkan kekuatannya, ketiga Mother Box tersebut harus disinkronkan menjadi satu kesatuan sehingga kekuatannya dapat menyapu bumi dengan api dan mengubah manusia menjadi pasukan para demon. Saat proses sinkron, semua bangsa bertempur bersama melawan Darkseid. Inilah era keemasan para pahlawan yang berjuang bersama melindungi bumi. Darkseid akhirnya dapat dikalahkan dan dipukul mundur kembali ke planet asalnya. Three mother boxes never synchronized. Mother Box pun akhirnya terpisah kembali menjadi 3 dan tertinggal di bumi yang kemudian masing-masing dijaga oleh bangsa Amazon, Atlantis, dan bangsa manusia.
Hingga akhirnya sekarang sesuatu membangunkan semua Mother Box itu dan memanggil salah satu bawahan Darkseid, yaitu Steppenwolf. Jadi Bruce dan Diana kini bertekad membangkitkan kembali masa keemasan para pahlawan dengan membentuk tim superhero. Inilah cikal bakal terbentuknya Justice League. Where are